Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah rasa cukup memberi keuntungan besar. Di dalam suatu keluarga yang sangat sederhana, ada seorang ibu yang merasa bahwa dia sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk membeli hadiah-hadiah pada waktu merayakan hari Natal Kristus bagi anggota keluarganya. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya sang ibu ini memutuskan untuk mencoba hal yang berbeda dari biasanya ketika sudah sampai musim Natal di bulan Desember, di mana selama beberapa bulan sebelum Natal di bulan Desember itu ia mengunjungi sejumlah kegiatan penjualan barang-barang bekas untuk mencari-cari barang bekas yang dijual murah. Dan sang ibu ini pun berhasil membeli lebih banyak barang daripada biasanya, akan tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Pada malam sebelum hari Natal, anak-anaknya sangat bersemangat untuk membuka hadiah-hadiah yang diberikannya itu. Keesokan harinya masih ada hadiah yang belum dibuka. Oleh karena merasa bersalah, maka ibu ini tidak memberikan barang-barang baru sebagai hadiah Natal. Maka sang ibu ini menyiapkan hadiah-hadiah tambahan lagi. Semua anak-anaknya telah sempat membuka hadiah-hadiah mereka masing-masing itu. Tetapi mereka segera melakukan protes yang bersifat positif dengan mengatakan, kami sudah capek membuka hadiah terus. Hadiahnya begitu banyak. Ternyata ada keluhan juga ketika membuka hadiah di hari perayaan Natal Kristus, bahwa anak-anaknya itu bisa mengeluh seperti itu. Mengeluh karena memang kebanyakan hadiah. Sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita sudah, sedang, dan akan senantiasa memberkati kita dengan berkat-berkat yang begitu banyak berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita, di hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan tahun lepas tahun. Tetapi mengapa kita umatnya ini masih saja merasa bahwa kita selalu menginginkan berkat-berkatnya supaya lebih banyak dan lebih banyak lagi. Baik itu yang menyangkut sandang, apa yang kita pakai, menyangkut pangan atau makanan yang kita makan, dan menyangkut papan atau rumah atau tempat tinggal yang lebih bagus. Juga tabungan di bank yang lebih banyak, dan untuk itu senantiasa selalu diharapkan lebih dan lebih lagi. Rasul Paulus sebagai penulis surat
Timotius, anak rohaninya, mendorong Timotius untuk mengingatkan pada jemaat yang Timotius hendak layani bahwa kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus bagi Timotius maupun untuk jemaat yang akan dilayani oleh Timotius ketika itu, yang ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Tuhan Allah Bapa kita telah memberikan kepada kita nafas kehidupan. Selain menyediakan segala kebutuhan kita, bahwa betapa bahagianya rasanya bila kita dapat menikmati segala anugerah pemberiannya dengan rasa cukup, sehingga kita berkata, "Pemberianmu begitu banyak Tuhan, tidak ada lagi yang kami butuhkan." Benarlah perkataan yang ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 6 ini, bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Oleh sebab itu, ingatlah juga akan firman Tuhan Yesus Kristus yang ditulis di dalam Injil Matius 6 ayat 34 ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena kebenaran firman-Mu telah mengingatkan kami ketika kami boleh merenungkannya sekarang ini. Maka supaya kami memiliki hati yang senantiasa bersama dengan jiwa maupun juga roh kami untuk merasakan, menikmati bahwa ibadah itu sesungguhnya bukanlah kalau kami bersama-sama dengan orang lain yang lebih banyak, dimulai dari pribadi yang beribadah beserta dengan keluarga dalam kehidupan kami sehari-hari pun, apabila disertai dengan rasa cukup, maka sesungguhnya itu akan memberi keuntungan besar bagi iman percaya kami ke masa depan. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami saat ini. Sekarang kami hendak sungguh-sungguh menyerahkan segala pergumulan kami ketika kami merasakan adanya kekuatan yang sungguh melampaui kekuatan kami, pasti Tuhan akan mengusirnya. Sambut apalah doa dan permohonan kami, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.